Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, are you well today? I'm well today of course. I hope you all always happy, healthy and keep spirit. Today we will discuss about analytical exposition text. Before we continue our lesson, saya akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, menemukan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Selanjutnya, menyusun dan mengkomunikasikan langkah-langkah pembelajaran analytical exposition text sesuai dengan fakta aktual yang terjadi di sekitar kita. We study now. Are you ready? Good job. Okay student, I will give you some question. Pertama, materi apa yang kita pelajari sewaktu pertemuan kita kemarin? Ya, benar, analytical exposition text. Yang kedua, apa itu analytical exposition text? Siapa mau menjawab? Okay, good job for you. The last question, apa itu struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari analytical exposition text? Yes, good. You are smart students. To make your memory clearly, you have to please open your English book in page 48 until 31 and read it with your friends. After you read this book, I will give you one material that I have in slide to make your memory about analytical exposition clearly. Okay, definition of analytical exposition text is a text that elaborates the written idea about the phenomenon surrounding. Teks yang menjabarkan pandangan atau ide penulis terhadap suatu isu yang terjadi di sekitar kita. Next, social function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing argument to support it. Ini berarti bahwa fungsi sosial dari analytical exposition text adalah untuk membujuk atau mempengaruhi ide dari penulis tentang suatu masalah yang terjadi di sekitar kita dan menganalisis bahwa pendapat itu benar adanya sehingga pembaca menjadi terbusuk untuk mengikuti pikiran pokok dari penulis. Okay student, the next is generic structure of analytical exposition text. 1. Thesis. Thesis is introducing the topic and including the writer point of view. Jadi thesis ini berisi tentang pengenalan pokok materi yang dibahas dalam analytical exposition text. Sebelum kita memulai membuat analytical exposition text, thesis sangat diperlukan dan sangat penting agar menggiring opini. Jadi, thesis berarti pengenalan ide atau pokok masalah yang akan dibicarakan dalam analytical exposition yang akan kalian buat. Yang kedua, or second is argument. Di sini we know that to explain about argument that support the writer position. Jadi, argumen itu adalah tulisan yang paragraf atau tulisan yang berisi pendapat dari penulis untuk mendukung ide pokok yang dia bicarakan. Next, atau yang ketiga yaitu reiteration. Reiteration is the writer of view to strengthen the thesis. We can the following phrase to make conclusion. Reiteration berarti sebuah paragraf yang berada di akhir, di mana di situ menunjukkan tentang pandangan kembali atau menguatkan kembali pandangan penulis terhadap tulisan yang dia buat atau terhadap ide pokok yang dia buat. Kita biasanya bisa menggunakan kata-kata in conclusion, in summary, dan sebagainya. Next, we talk about language feature. Language feature dari analytical exposition text adalah 1. Simple present. We use it to make a paragraph in analytical exposition text. Jadi di sini kita harus menggunakan
simple present tense dalam kalimat-kalimat yang ada dalam analytical exposition text. Second is connector. Connector adalah penghubung yang digunakan antar kalimat dalam kalimat. Selain connector di atas, kita bisa menggunakan connector yang lain seperti moreover, furthermore, summarizing, in a word, to sum up, etc. Language feature yang digunakan selanjutnya adalah emotive word. Emotive word adalah kata-kata yang menunjukkan emosi seseorang seperti worried, feel, confused, dan sebagainya. Unsur kebahasaan lain selain emotive word yang digunakan adalah what that quality statement. Jadi kita menggunakan kata yang memberikan quality terbagus untuk statement yang kita berikan dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti probably, usual, and the others. The last language feature of analytical exposition text is what that link arguments. Yaitu contohnya kita menggunakan firstly, however, therefore sebagai penguat dari analytical exposition text kita. This is the example of analytical exposition text. Kalian bisa lihat di paragraf pertama, di situ menunjukkan tentang topik yang akan kita bicarakan. I believe that libraries are among humanity. Jadi di situ penulis mengatakan tentang topik yang akan kita bahas. Di paragraf kedua, kalian bisa melihat bahwa di situ kita menggunakan firstly, furthermore yang menunjukkan bahwa itu connector menghubungkan antar kalimat yang mendukung ide dari penulis tentang argumennya. In the last paragraph, you can see di paragraf terakhir kamu bisa melihat bahwa ada kalimat I conclude yang menunjukkan penguatan kembali arti pokok yang dituliskan oleh penulis dalam analytical exposition text tersebut. Okay student, after I present about my slide about the material, I hope all of you can more understand about analytical exposition text deeply. For your assessment today, you have to make a group and discuss about the step how ways to make analytical exposition text. And then you make analytical exposition text by individually. I give you time in 30 minutes to finish your assessment. Jadi hari ini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu analytical exposition text. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada kalian, apa itu analytical exposition text? What is the function of analytical exposition text? What are the generic structure of analytical exposition text? And then, what is the language feature of analytical exposition text? Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini adalah analytical exposition text mempunyai fungsi untuk membujuk seseorang agar mereka terpengaruh atas ide pokok yang disampaikan oleh seorang penulis. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran ini. Oke, we pray now. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Thank for your attention and I'm sorry if I get mistake. Wassalamualaikum.